Ia pulang larut malam, seperti biasa namun malam itu bukan sekadar lelah yang dibawanya. Ada aroma asing di bajunya, senyum yang tak sampai ke mata, dan tatapan kosong yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Livy menatap suaminya dari balik pintu kamar, hatinya bergetar. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah langit yang mereka bagi selama ini telah diselingkuhi oleh cinta yang bukan miliknya? Langit sore di Bandara Soekarno-Hatta tampak damai. Sinar matahari menembus kaca terminal, memantulkan cahaya ke seragam putih yang dikenakan Kapten Rayhan, pria dengan paras tegas, berusia kepala 3, dan postur yang gagah. Di balik kacamata hitamnya, ia menyapa beberapa petugas dengan anggukan ramah senyum andalannya, senyum yang selama ini disukai banyak penumpang dan disegani para awak kabin. Namun tak ada yang tahu, di balik senyum itu, ada kehampaan yang perlahan merayap. Rayhan berjalan tegap menuju briefing room untuk penerbangan malam itu tujuan Singapura. Ia mengenakan seragam lengkap, tanda pangkatnya berkilat, dan sepatu mengilap. Ia adalah tipe pria yang hampir sempurna dari luar. Karier bagus, rumah tangga harmonis, istri cantik dan cerdas, serta satu anak laki-laki yang sedang duduk di bangku sekolah dasar. Namun, ada satu celah kecil yang tak dilihat siapapun: kebosanan. Bukan karena istrinya salah, bukan karena rumah tangganya rusak, tapi karena hidup terlalu teratur. Dan terkadang, ketertiban yang terlalu kaku justru menjadi ladang yang subur bagi godaan. Di ruang briefing, para awak kabin sudah berkumpul. Salah satunya adalah seorang pramugari muda yang baru masuk dalam daftar kru tetap Amira. Wanita itu duduk sambil mengecek ponsel. Bibirnya dilapisi lipstik nude yang glossy, dan rambut coklat gelapnya digulung rapi. Ia mengenakan seragam maskapai dengan cara yang tak biasa, sedikit lebih pas badan, sedikit lebih mencolok. Amira bukan hanya pramugari, ia juga seorang selebgram dengan lebih dari ratusan ribu pengikut. Feed Instagramnya dipenuhi foto-foto estetik, kabin, pantai, hotel bintang 5, dan tentu saja, selfie dengan senyum yang menawan. Ia digemari banyak pria, dikagumi banyak wanita. Namun tak banyak yang tahu bahwa di balik semua kemewahan virtual itu, Amira menyimpan ambisi besar. Ia ingin lebih dari sekadar terkenal. Ia ingin diakui, dihargai, disayangi, tanpa syarat. Saat Rayhan masuk, mata mereka bertemu sejenak. "Halo, Kapten," ucap Amira dengan suara lembut namun berani, menatap langsung ke arahnya. Rayhan hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Tapi dalam sepersekian detik, ada sesuatu di dada yang bergetar. Bukan cinta, bukan juga nafsu, hanya rasa penasaran. Siapa wanita ini? Penerbangan malam itu berjalan lancar. Rayhan fokus di kokpit bersama kopilot. Tapi setiap kali intercom terbuka dan suara Amira menyampaikan pengumuman kabin, entah kenapa jantungnya sedikit berdebar. Usai mendarat di Singapura, mereka menginap semalam di hotel transit. Biasanya Rayhan hanya makan malam sendirian, lalu tidur. Tapi malam itu, sebagian kru mengajak makan di restoran rooftop hotel. Dan Amira, tentu saja, ikut. "Kapten Rayhan, boleh gabung meja saya?" tanya Amira, menunjuk ke arah meja pojok dengan lampu gantung yang temaram. Rayhan sedikit terkejut, tapi ia mengangguk. Ia berpindah duduk, dan sejak saat itu, obrolan dimulai. Biasa saja, tentang rute penerbangan, tentang cuaca, tentang makanan. Tapi setiap kalimat Amira seolah mengandung isyarat yang sulit diabaikan. Matanya berbicara lebih dari mulutnya. Penerbangan bareng kapten itu, tenang rasanya. "Mungkin karena kapten terlihat stabil, gitu," kata Amira sambil memainkan sedotan jusnya. Rayhan tertawa kecil. "Mungkin karena sudah lama di udara, jadi terbiasa tenang." Amira tersenyum. "Saya suka pria yang tenang. Tapi, bukan berarti nggak punya sisi liar, kan?" Rayhan menoleh. Seketika, ia sadar ini bukan sekadar basa-basi. Ini sinyal. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rayhan tidak langsung menarik batas. Ia hanya diam dan membiarkan suasana itu menggantung. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke bandara, Rayhan menerima satu notifikasi baru di Instagram. Ia membuka akun itu. Amira memfollow-nya. Di story-nya, terlihat secangkir kopi hotel yang sama dengan caption,
pagi di langit asing. Tapi senyum tetap familiar. Seketika, Raihan merasakan dorongan aneh dalam dadanya. Ia ingin tahu lebih banyak tentang wanita ini. Ia membuka profil Amira, melihat postingan-postingannya dan melihat komentar dari banyak pria. Tapi juga beberapa komentar sindiran dari sama pramugari. Lagi ngincer kapten, ya. Mainnya hati-hati, jangan tabrak rumah tangga orang, ya. Raihan menutup ponsel itu perlahan. Tapi benaknya terus bergemuruh. Ia tahu seharusnya berhenti di sini. Namun seperti pesawat yang sudah lepas landas, tidak semua bisa dibelokkan sesuka hati. Malam harinya, di rumahnya di Jakarta, Livi sedang menemani anak mereka tidur. Ia memeluk anaknya, lalu memandang ponselnya. Raihan belum mengirim kabar seperti biasa. Biasanya ia selalu mengirim foto pemandangan dari kota manapun ia transit. Tapi kali ini, hening. Livi menggigit bibir. Ia mencoba mengabaikannya, tapi perasaan tak enak perlahan muncul. Ia membuka Instagram, dan secara iseng membuka akun Amira, akun yang ia tahu karena pernah dilihat dari explore suaminya. Matanya menyipit. Foto terakhir Amira secangkir kopi. Pemandangan dari rooftop hotel yang Livi tahu persis, itu hotel tempat suaminya sering transit. Hati Livi berdegup lebih cepat. Ia belum tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ia tahu, ada sesuatu yang sedang berubah. Dan ia harus mencari tahu sebelum semua terlambat. Malam itu, Raihan kembali ke rumah dengan wajah tenang, seperti tak terjadi apa-apa. Livi menyambutnya seperti biasa, senyum hangat, pelukan hangat, dan segelas teh favorit yang selalu disiapkan setiap kali Raihan pulang dari penerbangan luar negeri. Tapi Raihan merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini. Bukan dari dirinya, tapi dari tatapan Livi. Ia tak bicara banyak, hanya mengamati. Raihan berusaha bersikap seperti biasa. Ia mencium kening istrinya, mengobrol ringan tentang penerbangan, dan menghindari terlalu banyak detail. Namun ia sadar, dari cara Livi diam, dari caranya memainkan cangkir teh sambil melamun. Wanita itu sedang menahan sesuatu. "Kenapa kamu kelihatan beda?" tanya Raihan pelan. Livi tersenyum tipis. "Enggak kok, cuma capek di kampus tadi." Raihan mengangguk, tapi hatinya waspada. Ia belum tahu bahwa Livi semalam tak bisa tidur dan menghabiskan waktu menjelajahi Instagram seorang wanita muda bernama Amira Putri. Pagi harinya, Livi duduk sendiri di dapur, memutar kembali unggahan-unggahan Amira. Ia bukan wanita cemburuan, tapi ada insting yang kuat mengganggunya sejak semalam. Banyak foto-foto Amira yang terlalu sering menampilkan latar belakang hotel yang identik dengan tempat Raihan transit. Bahkan satu unggahan menunjukkan bayangan pria berseragam pilot di kaca lift. Jangan-jangan, namun Livi tahu, menuduh tanpa bukti hanya akan membuat Raihan menjauh. Ia memilih diam, mengamati lebih dalam, dan menyusun langkah. Sementara itu, di sisi lain kota, Amira sedang bersiap untuk penerbangan selanjutnya. Ia duduk di depan cermin, mengenakan seragam rapi sambil menatap layar ponsel. Di layar itu, DM terakhir dari Raihan masih terbuka. "Sampai ketemu lagi di rute berikutnya." Amira tersenyum. Hatinya berdebar. Ia tahu itu bukan sekadar basa-basi profesional. Ia bisa merasakan getaran dalam nada pesan itu. Sejak makan malam di rooftop kemarin, cara Raihan menatapnya berubah. Ada ketertarikan yang jelas terpendam, tapi kuat. Dan sebagai perempuan yang terbiasa menggoda dan menggugah, Amira tahu cara memainkan peran ini. Ia pun membalas, "Jangan buat aku nunggu lama. Aku suka langit, tapi lebih suka yang duduk di kokpitnya." Raihan membaca pesan itu beberapa menit kemudian. Ia sedang berada di kantor maskapai, membaca rute baru. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat nama Amira kembali muncul di daftar kru yang akan bertugas bersamanya dalam penerbangan ke Bali dan lanjut ke Perth. Seketika, tubuhnya terasa panas dingin, antara senang dan waspada. Hari itu, mereka bertemu lagi di ruang kru bandara. Amira langsung menyapa dengan senyum lebar, mata berbinar. Raihan berusaha menjaga sikap, tapi sorot matanya tak bisa bohong. Ia merasa nyaman dengan wanita itu, terlalu nyaman. "Kita ketemu lagi, Kapten," ucap Amira lembut sambil memperbaiki keras seragamnya. "Sepertinya takdir pengen kita terbang bareng terus," balas Raihan sambil menahan senyum. Mereka duduk bersebelahan saat briefing,
dan beberapa awak kabin lain tampak mulai menyadari interaksi mereka yang agak berbeda, tapi tak ada yang berani bicara. Di dunia penerbangan, gosip memang sering muncul, tapi tak semua berani mengusik urusan para senior apalagi seorang kapten. Selama penerbangan menuju Bali, Amira beberapa kali masuk ke kokpit, memberikan minuman, bertanya hal-hal kecil tentang alat navigasi, atau sekadar tersenyum iseng. Raihan mulai merasa terganggu oleh pikirannya sendiri, tapi ia tidak menghentikan Amira. Justru, ia menikmati perhatian itu. Setelah mendarat di Bali, mereka kembali menginap di hotel transit. Dan malam itu, sekali lagi, Amira mengirim pesan pribadi. Saya di bar hotel bawah, kalau kapten belum tidur. Raihan menatap layar itu lama, lalu menaruh ponselnya. Ia berjalan ke jendela, menatap ke arah lampu-lampu kota yang gemerlap di kejauhan. Hatinya bergumul. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tahu ia sedang berdiri di tepi jurang, dan satu langkah kecil bisa membuatnya terjun bebas. Lalu, tanpa berpikir panjang, Raihan mengambil jaket dan keluar kamar. Di bar itu, Amira sudah duduk dengan segelas wine, rambutnya digerai, bibirnya merah muda alami, dan mata yang tak berkedip memandangi Raihan yang mendekat. Ia tak berkata apa-apa, hanya tersenyum, lalu menepuk kursi di sebelahnya. Kamu nggak takut dilihat orang? Tanya Raihan pelan. Siapa yang mau lihat? Semua orang terlalu sibuk dengan dunia mereka. Lagi pula, bukankah langit cuma kita yang punya malam ini? Jawab Amira tanpa ragu. Dan malam itu, Raihan memesan minuman, lalu satu lagi, dan satu lagi. Mereka bicara lama, tertawa ringan, dan akhirnya larut dalam kehangatan yang sulit dijelaskan. Saat jam menunjuk tengah malam, Raihan mengantar Amira kembali ke kamar. Di depan pintu, mereka terdiam. Lalu Amira menatapnya lama dan berbisik pelan, kalau malam ini kamu tetap pulang ke kamarmu. Kamu pria baik, tapi kalau kamu masuk, kita tahu kamu cuma manusia biasa. Raihan memejamkan mata sejenak, lalu membuka dan melangkah masuk. Pintu tertutup perlahan. Dan dari dalam kamar hotel itu, suara pintu dikunci terdengar jelas, bersamaan dengan runtuhnya batas moral yang selama ini ia jaga rapat-rapat. Cahaya pagi di Bali menyusup perlahan dari celah tirai kamar hotel. Di dalamnya, Raihan terbangun dengan kepala sedikit berat dan rasa ganjil di dada. Ia menoleh Amira masih tertidur di sampingnya, hanya berselimut tipis, wajah polos tanpa makeup. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Raihan menatap langit-langit kamar, lalu wajah wanita itu, perasaan bersalah mulai menyelinap. Namun, yang lebih menyesakan, ia tidak menyesal sepenuhnya. Ia bangkit pelan dari tempat tidur, menghindari suara apapun yang bisa membangunkan Amira. Tapi saat hendak mengambil kemeja yang tergantung di kursi, suara lembut terdengar dari belakang. Kamu nyesel? Tanya Amira dengan mata setengah terbuka. Raihan berhenti sejenak, lalu menjawab tanpa menoleh, harusnya iya, tapi rasanya enggak. Amira tertawa pelan. Kalau gitu, jangan terlalu cepat kabur. Masih pagi, Kapten. Ucapan itu mengambang, ringan, tapi menyesakan. Raihan keluar kamar tanpa berkata lagi. Ia menunduk, berjalan cepat di lorong hotel menuju kamarnya sendiri. Saat pintu kamarnya tertutup, ia mendesah panjang. Matanya menatap cermin di dinding. Melihat dirinya sendiri, seragam pilot, wajah yang lelah, dan mata yang tak bisa sembunyikan apapun. Sementara itu di Jakarta, Livi duduk di ruang kerjanya sambil menatap laptop, namun pikirannya entah kemana. Ia tak bisa melupakan perasaan ganjil yang ia rasakan selama 2 hari terakhir. Malam pertama Raihan tak mengirim pesan seperti biasanya. Malam kedua pun begitu. Ia membuka Instagram Amira lagi. Story pagi itu muncul. Foto pemandangan dari balkon hotel yang khas, ditambah kalimat singkat. Terbang tinggi tapi masih bisa jatuh juga. Livi mengerutkan dahi. Ia tahu bentuk balkon itu. Ia tahu gaya penulisan itu. Bukan kebetulan, ia membuka satu folder rahasia di laptopnya. Folder itu ia beri nama Langit Abu. Di dalamnya, sudah ada beberapa tangkapan layar. Komentar netizen tentang Amira, unggahan Amira yang mirip latar hotel tempat Raihan sering transit, dan tangkapan layar dari video Amira di bandara.
Diam-diam, Livi mulai menyelidiki. Di pesawat menuju Pers, Raihan dan Amira kembali satu kru. Tapi kali ini, suasana sedikit berubah. Mereka tidak banyak bicara. Beberapa awak lain mulai melihat kedekatan mereka bukan lagi sekadar profesional. Terlalu banyak pandangan, terlalu banyak senyuman samar yang tertangkap mata. Dan memang, gosip mulai muncul di antara para pramugari. Aku sih cuma bilang ya, dia mang cakep sih. Tapi kok berani banget deketin kapten yang udah punya anak? Ya, bisik seorang pramugari ke temannya. Ya iyalah, si Amira tuh selebgram. Dia pikir semua orang bakal takluk. Tapi jangan sampai kebangetan deh. Karier bisa habis, balas yang lain. Namun, gosip hanyalah angin di antara langit dan awan. Yang tak terlihat, tetap dianggap misteri. Malam itu, di Pers, Raihan memilih untuk tidur sendiri di kamarnya. Tapi Amira mengirim pesan yang menggoda. Kamu masih bisa tidur nyenyak setelah semalam. Atau, kepikiran, Raihan tak membalas. Ia hanya mematikan ponselnya dan duduk di sofa kamar. Dalam benaknya, wajah Livi muncul. Anak mereka, yang biasanya meminta diceritakan dongeng lewat video call, kini tak terdengar suaranya. Rasa bersalah mulai menggigit lebih tajam. Tapi seperti biasa, besok pagi ia akan tersenyum di depan cermin, mengenakan seragamnya, dan kembali menjadi Kapten Raihan yang sempurna. Seolah tak terjadi apa-apa. Di hari berikutnya, Raihan pulang ke Jakarta. Saat tiba di rumah, Livi menyambutnya dengan senyum biasa. Tapi di balik senyum itu, matanya tak menatap seperti dulu. Ia tak menanyakan banyak hal, hanya bicara soal anak mereka, jadwal sekolah, dan kegiatan kampus. Namun malam itu, saat Raihan tertidur di kamar, Livi diam-diam membuka ponsel suaminya. Ia tak menemukan apa-apa yang mencolok. Tapi di folder galeri tersembunyi, ada satu foto yang baru. Siluet tubuh wanita berdiri di jendela, latar belakang balkon hotel, cahaya temaram. Dan ada tangan pria yang memegang pinggangnya. Wajahnya tak terlihat, tapi Livi tahu siapa itu. Ia mengenali bayangan Raihan bahkan tanpa harus melihat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Ia tak menangis, tapi hatinya remuk perlahan. Esok paginya, Livi bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, mencium pipi anaknya, dan membiarkan Raihan pergi ke kantor dengan senyum hangat. Tapi dalam hatinya, sesuatu sudah patah. Ia tak lagi mencari kebenaran, karena ia tahu kebenaran itu sudah telanjang. Dan sekarang, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk memilih, diam selamanya, atau menghancurkan semuanya. Di bandara, Raihan kembali bertugas. Ia tampak tenang di luar. Tapi saat melihat Amira melangkah mendekat cantik seperti biasa, dengan senyum penuh rahasia Raihan menyadari satu hal. Ia tidak lagi berdiri di langit biru. Ia sudah masuk ke wilayah abu-abu tempat semua kesalahan tampak samar dan samar. Sampai akhirnya jatuh bebas ke hitam yang tak bisa dihindari. Beberapa hari setelah kembali dari Pers, Amira memposting sebuah foto yang langsung mengundang desas-desus. Bukan hanya karena wajahnya yang memesona atau pose manja di balkon hotel bintang 5, tapi karena bayangan seseorang yang samar terlihat berdiri di belakangnya, cukup jelas untuk dikenali sebagai sosok pria berseragam. Captionnya sederhana, tapi menusuk. Terbang tinggi, kadang membuatmu lupa siapa yang menunggu di bawah. Postingan itu langsung dibanjiri komentar netizen. Sebagian memujinya, sebagian lagi memulai spekulasi. Itu kok kayak bayangan Kapten Air? Ya, waduh, udah punya istri loh tuh katanya. Jangan jadi pelakor ya, sis. Amira tidak menghapus komentar itu. Ia membiarkannya mengalir. Mungkin karena ingin bermain-main dengan perhatian publik. Atau mungkin karena ingin seseorang membacanya. Dan benar saja malam itu, Raihan yang baru saja pulang dari tugas penerbangan lokal, menatap ponselnya dengan dahi berkerut. Foto itu, bayangan dirinya. Caption itu, seketika ia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia langsung mengetik pesan. Amira, kamu kenapa unggah foto itu? Kamu sadar bayangannya kelihatan kan? Amira membalas cepat. Sadar banget, tapi aku nggak nulis namamu. Orang aja yang sok tahu, ini bisa bahaya. Aku punya keluarga. Kamu ngerti, aku ngerti. Tapi kayaknya kamu yang lupa, siapa yang datang ke kamar siapa. Diam.
Raihan menatap layar itu lama. Ingin membalas, ingin marah. Tapi tak ada kata yang cukup. Ia tahu ia sudah melangkah terlalu jauh. Dan kini, ia tidak sepenuhnya mengendalikan permainan. Sementara itu, Livi semakin tenang. Ia membaca komentar-komentar di postingan Amira. Ia membuka ulang folder langit abu yang kini makin tebal isinya. Tangkapan layar story, DM anonim dari salah satu mantan rekan Amira, hingga satu artikel gosip ringan yang menyebut soal hubungan rahasia pramugari selebgram dengan pejabat maskapai. Livi tahu, waktunya belum tiba. Ia memilih tetap diam, namun diamnya bukan menyerah. Diamnya adalah strategi. Beberapa hari kemudian, Raihan dan Amira kembali mendapat jadwal penerbangan bersama. Kali ini ke Tokyo. Rute panjang, 2 malam transit. Seharusnya Raihan bisa meminta pergantian jadwal, tapi ia tidak melakukannya. Entah karena ingin memastikan semua tetap terkendali, atau karena dirinya sendiri masih belum ingin sepenuhnya melepaskan rasa itu. Di ruang tunggu kru, Amira mengenakan seragamnya dengan percaya diri. Bibir merah muda, parfum manis yang lembut, dan sorot mata tajam yang tak pernah ragu menatap Raihan. Semua orang bisa melihat ada magnet antara mereka. Tapi hanya sedikit yang berani membicarakan langsung. Kamu masih marah soal foto itu? Bisik Amira pelan saat mereka berpapasan di koridor ruang istirahat. Raihan menarik napas dalam. Aku nggak marah. Aku cuma nggak mau semua ini lepas kendali. Amira tersenyum miring. Yang lepas kendali bukan aku, Kapten. Ucapan itu menggantung di udara seperti asap rokok. Tipis, tapi menyengat. Selama penerbangan ke Tokyo, mereka nyaris tidak bicara. Raihan fokus di kokpit, dan Amira sibuk melayani kabin. Namun, saat malam tiba dan semua penumpang mulai tidur, Amira datang ke kokpit dengan 2 cangkir kopi. Untuk malam yang panjang, ucapnya sambil menyodorkan cangkir. Raihan mengambilnya. Saat tangan mereka bersentuhan, tatapan itu kembali muncul, tatapan yang dulu hanya sesaat. Kini terasa berani dan penuh kenangan. Amira menatap lurus ke matanya. Kamu nggak bisa pura-pura terus, Ray. Raihan menatap ke arah instrumen kokpit. Suaranya pelan. Dan kamu nggak bisa main api tanpa terbakar. Amira mendekat sedikit. Mungkin aku emang pengen terbakar. Keduanya terdiam. Lalu Amira keluar, meninggalkan aroma parfumnya dan kekacauan di kepala Raihan. Di malam kedua di Tokyo, seluruh kru diajak makan malam bersama oleh manajer maskapai lokal. Makan malam resmi, tapi santai. Beberapa pramugari mengambil foto bersama. Dan di tengah pesta itu, seseorang diam-diam memotret Amira dan Raihan yang duduk agak terpisah dari yang lain, tapi tertawa bersama dengan posisi kepala cukup dekat. Foto itu muncul di salah satu grup anonim yang biasa digunakan awak kabin. Langit-langit rahasia. Captionnya tajam. Kapten, kita makin sayang pramugari muda. Gimana kabar Bu dosen di rumah? Foto itu menyebar cepat di antara ratusan anggota grup dan tak butuh waktu lama. Salah satunya mengirimkannya kepada Livi. Pagi harinya di Jakarta, Livi membuka pesan itu. Matanya menatap foto diam-diam itu. Tawa Raihan, tatapan Amira. Semua terlihat alami, terlalu alami. Tangannya gemetar, tapi ia tetap duduk tenang. Ia hanya menatap layar itu lama, lalu mengirim satu pesan pendek ke suaminya. Kapan kamu pulang? Kita perlu bicara. Sendiri, Raihan membaca pesan itu saat baru turun dari pesawat. Ia menatap ponselnya, lalu mengangkat kepalanya, dan menatap langit yang mendung di Tokyo. Ada sesuatu yang akan pecah. Ia bisa merasakannya. Dan kali ini, tidak ada kabin yang bisa melindunginya. Raihan menjejakkan kakinya di rumah dengan langkah pelan. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam, dan suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Biasanya Livi akan duduk di ruang tengah, membaca buku atau menonton TV dengan suara kecil sambil menunggu suaminya pulang. Tapi kali ini, tak ada apa-apa. Tak ada cahaya dari ruang tamu. Tak ada jejak suara. Hanya keheningan yang tebal, seperti kabut yang menyesakkan dada. Ia membuka pintu kamar perlahan. Livi duduk di tepi ranjang, memeluk lutut. Matanya kosong menatap dinding. Raihan terpaku beberapa detik. Napasnya tercekat. Livi tidak langsung bicara. Ia hanya menoleh perlahan, lalu berkata datar, duduk.
Raihan menutup pintu, menarik napas dalam, lalu duduk di kursi dekat meja rias. Jarak mereka hanya beberapa langkah, tapi terasa seperti dunia yang berbeda. Aku udah tahu semuanya, ucap Livi pelan. Bukan cuma dari sosial media, bukan cuma dari komentar orang, tapi dari mata kamu sendiri yang gak bisa bohong. Raihan menunduk, kedua tangannya mengepal di atas paha. Aku lihat foto kalian di bar, di hotel. Aku bahkan tahu kamu simpan foto Amira di folder tersembunyi. Aku tahu kamu tidur sekamar. Karena aku bukan istrimu sehari dua hari, Ray. Livie, aku jangan bilang kamu hilaf. Potong Livie cepat. Suaranya masih tenang, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Karena perselingkuhan gak pernah terjadi cuma sekali. Itu keputusan, Ray, bukan kecelakaan. Hening. Raihan tahu ia salah. Tapi ia tidak pernah membayangkan wajah Livie akan setegas ini. Ia lebih terbiasa melihat Livie yang lembut, pengertian, penyabar. Tapi malam ini, ia sedang berhadapan dengan seorang wanita yang hatinya telah retak, namun belum hancur sepenuhnya. Aku cuma mau kamu jujur. Apa hubungan kalian cuma fisik? Atau kamu jatuh cinta sama dia? Pertanyaan itu seperti hantaman ke dada Raihan. Ia membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali. Ia ingin menjawab cepat, tapi tak bisa, karena bahkan dirinya sendiri belum tahu jawabannya. Aku nggak tahu, jawabnya akhirnya. Suara Raihan lirih, nyaris tak terdengar. Livie mengangguk pelan, air matanya mulai jatuh. Berarti kamu udah kehilangan aku. Keesokan harinya, Raihan kembali ke bandara. Hari itu, ia harus terbang ke Makassar. Amira sudah ada di ruang briefing, mengenakan seragamnya seperti biasa, tapi kali ini matanya menatap Raihan dengan sorot penuh rasa ingin tahu. Kamu gak jawab pesanku semalam, ucapnya pelan saat mereka berdiri di koridor. Raihan menatap Amira dalam-dalam. Istriku tahu semuanya. Amira terdiam sejenak, lalu mengangkat alis. Lalu, kamu mau putuskan aku? Aku gak bisa terus kayak gini, Mir. Rumah tanggaku, hidupku, semua berantakan sekarang. Amira melipat tangan di dada. Lalu aku ini cuma pelarian, boneka buat kamu mainkan waktu bosan. Raihan menghela nafas panjang. Kamu tahu ini salah dari awal. Salah, tapi kamu yang datang ke kamar aku. Kamu yang cium aku duluan. Kamu yang mulai segalanya. Sekarang kamu nyalain aku. Amira mulai meninggi. Beberapa kru lain mulai melirik ke arah mereka. Raihan buru-buru menarik Amira ke ruang briefing yang sepi. Aku gak nyalain siapa-siapa. Aku cuma harus selesaikan ini. Amira menatapnya dengan mata berair. Tapi bukan karena sedih melainkan amarah. Kalau kamu tinggalkan aku sekarang, Ray, aku gak akan diam. Usai penerbangan, Raihan pulang dalam tekanan yang semakin menyesakan. Di rumah, Livie bersikap biasa, tapi suasananya seperti ladang ranjau. Setiap percakapan mereka hanya sepotong-potong. Setiap makan malam terasa hambar. Setiap pelukan anaknya menjadi pengingat bahwa ia bisa kehilangan segalanya. Sementara itu, Amira mulai bertindak semakin berani. Ia mulai mengunggah story dengan caption yang lebih menggoda dan terang-terangan. Kadang, pria paling manis bukan milikmu, tapi bersamamu saat yang paling kamu butuhkan. Hidup di balik sayap, tapi jatuh karena hati. Tak lama kemudian, akun gosip selebgram mulai membahas hubungan pramugari selebgram dengan pilot senior yang sudah menikah. Meski tidak menyebut nama, semua petunjuk mengarah ke satu orang, Raihan. Di suatu malam yang lengang, Raihan duduk sendirian di ruang kerja. Ia menatap layar laptopnya. Di satu sisi, ada email dari HR maskapai yang menyebut tentang penyelidikan internal karena laporan awak kabin tentang dugaan hubungan tak etis. Di sisi lain, ponselnya terus berbunyi. Amira memanggil, berkali-kali, tak berhenti. Dan di tengah semuanya, Raihan membuka satu folder baru di desktop. Ia menamainya. Berakhir, ia membuka folder itu, kosong. Sama seperti perasaannya saat ini. Livie masuk perlahan. Kamu gak tidur? Tanyanya. Raihan menggelang. Aku bingung. Livie berdiri di ambang pintu. Tak masuk, tak mendekat. Aku udah hubungi pengacara, ucapnya tiba-tiba. Raihan menoleh cepat. Aku gak mau gugat sekarang. Tapi kalau kamu masih berhubungan sama dia,
Aku nggak akan tahan. Raihan menunduk. Aku nggak tahu harus milih siapa. Laugh. Livi tertawa kecil, getir. Kamu bukan anak kecil, Ray. Ini bukan soal milih. Ini soal tanggung jawab. Kamu mau jadi laki-laki atau cuma lelaki? Kemudian ia berbalik dan meninggalkan Raihan dengan sunyi yang mengerikan. Di luar rumah, langit mulai mendung. Hujan turun perlahan, seolah dunia ikut mengerti bahwa dua langit tak bisa ditapaki bersamaan. Dan saat kamu memaksa hidup dalam dua dunia, maka lambat laun, keduanya akan ambruk bersamaan. Langit Jakarta siang itu mendung, dan udara terasa berat seakan mengabarkan badai yang akan datang. Namun bukan langit yang akan runtuh lebih dulu, melainkan hidup Raihan yang selama ini ia pikir bisa dikendalikan. Pagi itu, kabar itu pecah, bukan di grup internal maskapai, bukan di ruang keluarga, tapi di media nasional. Sebuah akun gosip selebriti dengan jutaan pengikut mengunggah video pendek berdurasi kurang dari 1 menit. Video itu diambil di bandara saat Raihan dan Amira tampak berjalan berdampingan di lorong menuju lounge eksekutif. Tangan mereka bersentuhan sekilas, tapi cukup jelas. Dan yang lebih mencengangkan, suara rekaman Amira dari podcast yang baru saja tayang malam sebelumnya. Kadang, pria yang kamu cintai adalah suami orang. Tapi bukan salahku kalau dia datang duluan, kan? Raihan membaca unggahan itu saat baru saja tiba di kantor maskapai untuk briefing rute penerbangan. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Tak sampai 2 jam, ia mendapat panggilan dari atasan langsungnya. Kapten Raihan, mohon maaf. Untuk sementara Anda dibebas tugaskan sampai investigasi selesai. Anda diminta tidak menjalankan penerbangan apapun, efektif mulai hari ini. Pak, ini hanya gosip media sosial. Tidak ada bukti yang sah. Sanggah Raihan, suaranya bergetar. Video itu, foto, dan laporan dari beberapa kru sudah cukup. Kita tidak bisa mempertaruhkan reputasi maskapai hanya demi pembelaan satu orang. Maaf, Kapten. Di sisi lain kota, Livi menatap layar ponsel tanpa suara. Video itu, caption itu, foto-foto yang kini telah tersebar ke berbagai portal berita online. Semuanya menjelaskan dengan gamblang bahwa Raihan bukan lagi suami yang dulu ia percaya. Dan lebih menyakitkan nama anak mereka disebut. Beberapa netizen mulai mengorek akun keluarga. Komentar jahat muncul di foto lama saat Raihan dan Livi menghadiri acara sekolah. Kasihan anaknya, punya ayah pengkhianat. Bu dosen cantik gini kok bisa dibohongin? Duh, udah saatnya ninggalin aja. Bu, Livi menggenggam ponselnya erat, matanya basah. Tapi air mata tak kunjung jatuh. Mungkin karena ia sudah terlalu lelah, terlalu sakit untuk menangis lagi. Sore itu, Raihan pulang ke rumah. Mobilnya bahkan belum masuk garasi, tapi Livi sudah berdiri di depan pintu dengan koper kecil di samping kakinya. Aku dan Raka nginap di rumah Mama beberapa hari, katanya singkat. Lev, tolong, jangan begini. Aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Semua orang udah tahu. Bahkan anak kita sudah mulai membaca sendiri. Tadi dia tanya, Papa dicaplok mbak-mbak di YouTube ya? Kau tahu gimana rasanya menjawab itu? Raihan menunduk. Napasnya berat. Aku akan perbaiki semuanya. Aku janji, katanya pelan. Livia menatapnya tajam. Bukan janji yang aku butuhkan, tapi tindakan. Dan kamu sudah terlalu lambat. Ia menarik koper, lalu naik ke mobil taksi online yang sudah menunggu. Manajer endorse-nya menelpon, marah-marah karena beberapa kontrak dibatalkan. Tapi Amira hanya tertawa kecil. Biarin, naik dulu. Bentar lagi turun juga tenang sendiri. Namun saat membuka akun pribadi yang ia sembunyikan, pesan baru masuk dari Raihan. Kamu puas sekarang? Amira membalas cepat. Kamu pikir aku suka begini? Aku juga kehilangan banyak hal karena kamu. Kamu yang mulai segalanya, Ray. Aku cuma berani terang-terangan. Kamu cuma pengecut yang sembunyi di balik kata istri dan anak. Raihan tak membalas lagi. Ia mematikan ponselnya, duduk di ruang tamu yang sunyi. Foto-foto keluarga di dinding seakan menatapnya dengan tatapan kecewa. Ia menyandarkan tubuh di sofa, memikirkan semua. Amira, Livia,
Raka, maskapai, dosa. Dan yang paling menyesakan ia tak bisa kembali ke titik awal. Tak bisa mengulang malam pertama, ia memutuskan naik ke kamar Amira. Langkah kecil, tapi mengarah ke jurang tak berdasar. Beberapa hari berlalu, Raihan hidup dalam keterasingan. Tak lagi terbang, tak lagi dipanggil kapten. Tetangga mulai membicarakan. Anak-anak sekolah mulai mengejek Raka. Livi kembali ke rumah 3 hari kemudian. Ia tidak bicara banyak, hanya membereskan pakaian Raka. Raihan mencoba bicara, tapi Livi bersikap dingin. 1 minggu dari sekarang, aku akan ajukan gugatan. Katanya pelan. Raihan tertunduk. Beri aku kesempatan. Satu saja. Livi menatapnya. Matanya kosong. Kesempatan sudah habis saat kamu kunci pintu kamar hotel itu, Ray. Kemudian ia berlalu meninggalkan Raihan berdiri dengan dada kosong. Langit tak lagi biru. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raihan merasa ia benar-benar jatuh, tanpa bisa terbang lagi. Beberapa hari setelah dunia Raihan runtuh, badai yang lebih besar datang dari arah yang tak terduga Amira. Di tengah keheningan media, ketika para netizen mulai bosan dengan kasus Raihan dan mulai mencari sensasi lain, Amira tiba-tiba muncul dalam sebuah wawancara podcast eksklusif. Judulnya mencolok, Cinta Tak Boleh Salah, Kisah Pramugari yang Dicintai Kapten. Thumbnailnya menampilkan wajah Amira, menunduk dengan air mata yang tampak seperti jatuh alami. Tangan menyeka pipi. Dramatis, sempurna untuk viral. Dan viral memanglah yang terjadi. Dalam video berdurasi hampir 1 jam itu, Amira bercerita tentang ketulusannya mencintai seseorang yang salah, tentang luka batin karena dijadikan pelarian, dan yang paling mengejutkan mengaku bahwa dirinya hampir hamil setelah hubungan mereka dipers. Aku tahu dia punya keluarga, tapi aku juga manusia. Aku nggak pernah paksa dia. Dia yang datang. Dan aku pikir dia serius. Waktu itu, aku telat datang bulan hampir 2 minggu. Dan aku takut. Tapi dia malah bilang aku lebay. Sejak itu aku sadar, aku bukan siapa-siapa buat dia. Pengakuan itu menyulut api besar. Media online menyerbu. Tagar, pramugari viral kembali naik. Para pengguna Twitter, Instagram, dan TikTok mulai mengeluarkan teori liar. Bahkan acara TV gosip menampilkan ulang video Amira sambil menghadirkan pakar psikologi selebriti untuk menganalisis gesturnya. Di rumahnya yang kini sunyi, Raihan menonton video itu dengan wajah pucat. Ia hampir melempar ponsel, tapi memilih mematikannya pelan. Dunia sedang membakarnya hidup-hidup, dan ia tak punya tempat untuk bersembunyi. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari Divisi Sumber Daya Manusia Maskapai. Pak Raihan, pihak direksi sepakat. Per hari ini, kontrak kerja Anda diberhentikan secara tidak hormat. Anda akan menerima surat resmi dalam waktu dekat. Raihan menutup telepon dengan tangan gemetar. Bertahun-tahun ia bangun reputasi sebagai pilot profesional, dicintai banyak penumpang, dihormati kru. Tapi semua hancur hanya dalam beberapa bulan karena satu pilihan. Pilihan yang dia ulang-ulang, sampai akhirnya jadi kebiasaan. Sementara itu, Livi menerima surat elektronik dari kampusnya. Ternyata kasus suaminya menarik perhatian media, dan beberapa mahasiswa mulai menyebarkan berita hingga ke forum-forum dosen. Namun, alih-alih hancur, Livi justru berdiri lebih kokoh. Ia menghadiri kelas seperti biasa, mengajar dengan tenang, dan menjawab pertanyaan mahasiswanya tanpa gugup sedikit pun. Ketika salah satu mahasiswa iseng bertanya, "Ibu masih percaya cinta?" Livi hanya tersenyum. Cinta itu seperti pesawat, kalau kendalinya dipegang orang yang salah, bisa jatuh kapan saja. Tapi kalau kamu tahu kapan harus lepas, kamu bisa selamat. Semua mahasiswa terdiam. Malam harinya, Livi dan Raihan bertemu lagi di ruang tamu rumah mereka. Kali ini tanpa Raka, yang sedang menginap di rumah sahabatnya. "Aku tahu kamu udah kehilangan semuanya," kata Livi pelan. Raihan hanya mengangguk, matanya sembab. "Tapi kamu belum kehilangan aku. Kalau kamu masih mau memperbaiki." Raihan mengangkat kepala,
Tak percaya mendengar kata-kata itu. Tapi bukan untuk kembali seperti dulu, lanjut Livi. Bukan karena aku sayang, tapi karena anak kita butuh dua orang tua yang waras. Raihan mengusap wajahnya. Aku siap berubah. Livia menatapnya lama. Kamu bukan butuh perubahan. Kamu butuh sadar bahwa kamu bukan korban dari keadaan. Kamu pembuatnya. Sementara itu di Bali, Amira mulai merasakan kehampaan yang aneh. Followersnya memang bertambah, popularitasnya naik, tapi endorsement banyak yang menolak kerjasama, label perusak rumah tangga melekat di mana-mana. Orang-orang mulai memotret diam-diam saat ia berada di kafe. Bahkan seseorang menyiram minuman ke arahnya di bandara. Dunia yang dulu ia kejar, kini menggigitnya balik. Ia duduk di kamar apartemen sewaannya, membuka kembali DM dari Raihan yang tak pernah ia hapus. Kamu puas sekarang? Kini, ia menangis. Tapi tidak karena cinta, melainkan karena ia sadar. Ia bukan dicintai, tapi dimanfaatkan. Beberapa minggu berlalu, Raihan mulai menjalani konseling. Ia menjual mobil mewahnya, pindah ke rumah yang lebih sederhana, dan mulai mencari kerja di maskapai kecil. Tak mudah. Reputasinya sudah hancur. Tapi satu hal berubah, ia tak lagi hidup dalam kebohongan. Livi mulai membuka komunikasi, tak untuk kembali seperti dulu, tapi untuk membangun ulang kepercayaan. Setapak demi setapak, bukan untuk dirinya, tapi demi Raka dan Amira. Ia menghilang dari media sosial, menghapus semua unggahan, pergi ke luar negeri dengan vis turis, dan menulis buku berjudul Satu Kursi di Kelas Bisnis. Kisah wanita yang dicintai tapi tidak dipilih. Langit Jakarta perlahan mulai cerah kembali. Bukan karena luka sembuh sepenuhnya, tapi karena semua orang mulai belajar menerima bahwa beberapa cinta memang seharusnya jatuh. Agar kita sadar bahwa bukan semua penerbangan layak diperjuangkan sampai akhir. 6 bulan setelah badai skandal Raihan mengguncang langit rumah tangganya, hidup perlahan kembali menemukan bentuk meski bukan dalam ketenangan, melainkan dalam keheningan yang dingin dan penuh batas. Livi masih tinggal satu atap dengan Raihan. Bukan sebagai istri utuh, tapi lebih mirip dua manusia dewasa yang saling berbagi tanggung jawab terutama terhadap Raka. Di meja makan, mereka berbicara seperlunya. Di ruang tamu, mereka duduk berseberangan. Kadang menonton berita, kadang hanya saling diam tanpa suara. Raihan tahu luka Livi belum kering, tapi yang lebih menyakitkan, ia pun belum bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ia kini bekerja sebagai instruktur simulator penerbangan di sekolah pilot swasta. Gajinya tak seberapa. Nama belakangnya sudah tak diikuti kata kapten, dan tak ada lagi pramugari yang menyapanya penuh kagum. Yang tersisa kini hanya keheningan, buku manual, dan murid-murid muda yang tak tahu masa lalunya. Tapi satu hal yang membuat Raihan bertahan adalah, ia ingin ditebus, bukan hanya oleh Livi, tapi oleh dirinya sendiri. Suatu malam, ketika Raihan selesai mengisi kelas, ia menerima pesan yang membuat dadanya kembali sesak. Aku kembali ke Jakarta. Bisa kita bicara sekali saja? Aku gak mau mengganggu. Aku cuma ingin bicara. Terakhir kalinya. Raihan menatap layar ponselnya lama. Ia tahu siapa itu. Ia tahu betapa dalam dan gelap lubang yang satu itu. Tapi jari-jarinya seperti bergerak sendiri. Di mana? Kafe yang dulu. Jam 7 malam. Livi melihat Raihan bersiap malam itu, mengenakan kemeja dan celana panjang yang rapi. Ia menatap suaminya dari ruang tamu. Diam-diam. Pergi kemana? Tanyanya akhirnya. Raihan berhenti sejenak, lalu memutuskan untuk jujur. Ketemu Amira. Dia minta bicara terakhir kalinya. Livi mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tapi saat Raihan hampir keluar pintu, Livi berkata lirih, kalau kamu masuk ke lubang yang sama 2 kali, jangan harap aku angkat kamu lagi. Raihan hanya menatapnya, lalu mengangguk. Aku tahu, kafe itu tidak banyak berubah. Penerangannya tetap remang, aroma kopinya masih pekat, dan musik jazz lembut mengalun seperti nostalgia. Amira duduk di sudut ruangan, mengenakan sweater putih dan scarf tipis, tak lagi seperti selebgram glamor. Kali ini wajahnya polos, matanya sembab, dan senyumnya tak setajam dulu. Raihan duduk di depannya, diam sejenak sebelum bicara. Aku nggak bisa lama. Amira menunduk.
Aku nggak minta banyak. Cuma pengen bilang terima kasih. Karena kamu udah bikin aku sadar. Raihan mengernyit. Sadar? Amira tersenyum tipis. Sadar kalau aku terlalu bodoh berharap seseorang yang bahkan nggak tahu mau pergi kemana. Hening. Amira mengambil napas panjang. Waktu aku keluar negeri, aku pikir aku bisa kabur. Tapi ternyata, kemanapun aku pergi, rasa sakitnya tetap ikut. Sampai akhirnya aku sadar, aku nggak sedih karena kehilangan kamu. Aku sedih karena aku kehilangan harga diriku sendiri. Karena terlalu cinta sama seseorang yang nggak bisa milih. Kata-kata itu menusuk Raihan lebih dalam dari apapun. Amira lalu merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah kotak kecil dan meletakkannya di atas meja. Ini foto kita waktu di hotel dulu. Aku simpan karena waktu itu aku pikir kita akan benar-benar bersama. Tapi sekarang aku kasih kamu. Biar kamu yang simpan rasa bersalah itu. Aku udah selesai. Raihan menatap kotak itu lama. Ia tak menyentuhnya. Amira, aku minta maaf. Amira mengangguk. Matanya basah. Aku tahu. Ia berdiri, lalu menatap Raihan sekali lagi. Ini pertemuan terakhir kita. Jangan pernah hubungi aku lagi. Karena kalau kamu lakukan, aku yang akan hancur. Bukan kamu. Lalu ia pergi, langkahnya cepat. Tubuhnya gemetar. Raihan duduk di sana cukup lama. Tak menyentuh kopi. Tak membuka kotak. Ia hanya duduk, memikirkan semua kesalahan, satu persatu, dan bagaimana semuanya dimulai dari satu pilihan yang seharusnya bisa dihindari. Malam itu, Raihan pulang ke rumah. Ia tidak mengatakan apapun pada Livi. Tapi di meja makan, ia meletakkan kotak kecil itu, terbuka, menunjukkan isi di dalamnya. Livi melihat, lalu duduk di seberangnya. Dia datang untuk mengakhiri, bukan untuk menggoda, kata Raihan pelan. Livi menatap foto itu. Aku tahu, kamu percaya aku. Livi terdiam lama, lalu menjawab, aku percaya kamu mau berubah. Tapi aku belum bisa percaya kamu sepenuhnya. Dan Raihan menerima itu, karena ia tahu, kepercayaan tidak dibangun dalam satu malam. Tapi ia merasa, untuk pertama kalinya, jalan pulang itu mulai tampak samar. Dan ia akan berjalan perlahan. Bersama luka, tapi juga bersama harapan. Matahari baru saja terbit ketika Livi duduk sendirian di beranda rumah. Cangkir teh hangat mengepul di tangannya, dan laptop terbuka di pangkuannya. Ia sedang membaca surat elektronik dari Universitas di Melbourne tempat ia dulu sempat mengajar sebagai dosen tamu. Isi email itu sederhana tapi mengguncang. Kami membuka kembali posisi tetap di fakultas Anda, dengan tawaran riset jangka panjang dan jalur pengembangan dosen. Jika Anda tertarik, kami tunggu konfirmasi dalam 7 hari ke depan. Livi menatap layar itu lama, 7 hari untuk memutuskan, melanjutkan hidup di tempat ini, bersama Raihan yang sedang berusaha membenahi diri atau membuka lembaran baru, sejauh ribuan kilometer dari semua luka. Di ruang tengah, Raihan masih tidur. Kini ia sudah bukan lagi seorang kapten. Jam tidurnya lebih panjang, wajahnya lebih tirus. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia lebih sering tersenyum ke Raka, lebih banyak membantu pekerjaan rumah, dan bahkan mulai rajin ikut kelas konseling pernikahan. Namun luka yang pernah ia tinggalkan tidak mudah sembuh. Hari itu, Livi dan Raihan duduk berhadapan di dapur. Livi menatapnya, jujur dan tenang. Aku ditawari kerja tetap di Melbourne. Raihan langsung terdiam. Berarti kamu akan pindah? Bukan cuma aku. Aku mau ajak Raka. Setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Raihan menarik napas panjang. Matanya menatap ke arah lantai. Dan aku nggak minta kamu ikut. Tapi aku juga nggak larang. Aku tahu kamu lagi berproses. Tapi ini, jalan yang aku pilih. Bukan untuk kabur, tapi untuk sembuh. Livi. Suara Raihan nyaris tak terdengar. Aku nggak sanggup kehilangan Raka. Livi menatapnya lembut. Kamu nggak kehilangan dia. Kamu bisa datang, bisa kunjungi. Kita tetap orang tua. Tapi rumah tangga ini, mungkin memang harus kita relakan. Jadi, kamu tetap mau cerai? Tanya Raihan, suaranya parau. Livi menahan air mata. Aku sayang kamu, Ray. Tapi aku lebih sayang diriku sendiri sekarang. Dan aku tahu, hidup yang terus-menerus menunggu kamu berubah. Bukan hidup yang layak untukku.
Raihan menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa hancur yang dulu ia tolak, kini datang menyergap seluruh isi tubuhnya. Ia ingin menjerit, tapi tahu, itu percuma. Beberapa hari kemudian, Livy menyiapkan koper. Raka tampak ceria karena mengira mereka hanya akan liburan panjang. Ia belum tahu bahwa ibunya sudah mengurus proses pindah sekolah dan tempat tinggal di Melbourne. Sementara Raihan berdiri di depan kamar Raka, memandangi mereka dalam diam. "Mau pamit, Pa?" tanya Raka polos. Dengan senyum, Raihan memeluk anaknya lama. "Papa sayang kamu. Nak, kapanpun kamu butuh, Papa akan datang." Anak itu mengangguk, lalu kembali ke koper mainannya. Livy menatap Raihan. "Kalau kamu butuh aku, bukan sebagai istri, tapi sebagai teman, aku akan tetap ada." Raihan hanya mengangguk, matanya basah. Bandara, penerbangan menuju Melbourne. Livy dan Raka melangkah memasuki pintu keberangkatan, tak menoleh ke belakang. Livy menarik napas dalam, mencoba menelan sesak di dadanya. Ia tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Sementara Raihan berdiri di parkiran bandara, menatap pesawat itu lepas landas. Tangannya gemetar saat meremas tiket kecil bertuliskan Visitor Pass. Ia menangis, bukan karena ditinggalkan, tapi karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar sendiri. Tanpa pujian, tanpa jabatan, tanpa wanita lain. Hanya dirinya, dan luka yang ia buat sendiri. Dan dari sinilah, perjalanan baru dimulai. Beberapa bulan kemudian, Raihan terlihat mengajar murid-murid simulator penerbangan di ruangan kecil. Ia mengenakan kemeja biasa, celana panjang polos. Tak ada lambang pangkat. Tapi kali ini, ia benar-benar hadir. Tidak lagi bermain peran sebagai suami ideal atau kapten yang sempurna. Ia menjadi Raihan, manusia biasa yang jatuh dan memutuskan bangkit walau tertatih. Sementara di Melbourne, Livy mulai sibuk dengan aktivitas barunya. Raka bersekolah, Livy mengajar. Di akhir pekan, mereka video call. Raihan muncul di layar, sering bercerita tentang muridnya atau tentang nasi goreng gagal yang ia masak sendiri. Mereka tertawa, bukan sebagai pasangan, tapi sebagai dua orang dewasa yang akhirnya berdamai dengan luka masing-masing. Dan di antara langit yang dulu runtuh, ada jalan lain yang akhirnya mereka temukan. 1 tahun telah berlalu sejak pesawat yang membawa Livy dan Raka lepas landas dari Jakarta. Waktu yang cukup panjang untuk menyembuhkan luka, meski tidak untuk menghapus bekasnya. Jakarta tetap ramai seperti biasa, namun bagi Raihan, kota ini kini terasa berbeda. Jalanan yang dulu ia lintasi dengan seragam kapten, kini ia jalani sebagai warga biasa. Bukan lagi disapa dengan hormat di bandara, tidak ada lagi tatapan kagum dari rekan kerja. Namun anehnya, ia lebih damai dari sebelumnya. Ia menyewa rumah kecil di pinggiran kota, dekat dengan sekolah penerbangan tempat ia mengajar. Halaman sempit di depannya kini dihiasi tanaman cabai dan bunga matahari. Di dalam rumah, tak banyak perabot mewah, hanya rak buku, meja kerja sederhana, dan satu figura besar foto Raka yang ia pasang di ruang tamu. Setiap pagi, ia menyiapkan kopi sendiri, dan setiap malam, ia mengirim pesan singkat ke Raka sebelum tidur. "Sudah belajar, jangan lupa cuci kaki sebelum tidur. Papa sayang." Dan biasanya, Raka akan membalas dengan foto senyumnya yang lebar, kadang disertai gambar-gambar pesawat hasil koretannya. Satu hal yang selalu membuat Raihan tersenyum, meski air mata kerap jatuh diam-diam. Livy kini sudah mantap di Melbourne. Ia tak lagi hanya mengajar, tapi juga menulis buku. Sebuah karya reflektif berjudul Mencintai Tanpa Menghapus Diri Sendiri. Buku itu menjadi perbincangan di komunitas perempuan profesional Indonesia. Ia tak pernah secara langsung menceritakan tentang Raihan di dalam buku itu. Namun bab-babnya berbicara banyak tentang luka, pengkhianatan, dan kekuatan memilih jalan sendiri tanpa dendam. Setiap akhir pekan, ia membawa Raka ke taman, perpustakaan, atau hanya menikmati kopi di pinggir jalan sambil mengajarinya mengenal kota baru. Raka tumbuh jati anak yang periang dan cerdas. Ia tahu orang tuanya tidak lagi tinggal bersama, tapi ia juga tahu cinta keduanya tidak pernah berkurang. Dan mungkin itu cukup untuk membuat hatinya tetap hangat. Suatu hari,
Di musim gugur yang teduh, Livi menerima email dari Rayhan. Lev, aku akan ke Melbourne bulan depan. Sekolah penerbangan mengajakku menjadi pembicara di seminar internasional. Aku nggak akan ganggu kalian. Tapi kalau kamu berkenan, aku ingin makan malam. Bukan sebagai suami, tapi sebagai seseorang yang pernah kau percayai. Livi membaca email itu lama, lalu membalas. Kita bisa makan malam, tapi bukan karena aku ingin mengulang apapun, hanya untuk melihat bahwa kamu masih manusia. Makan malam itu terjadi di restoran kecil dekat universitas. Rayhan mengenakan kemeja biru muda, rambutnya sudah mulai beruban di sisi pelipis. Livi tampil anggun seperti biasa, kini lebih tegas, lebih hidup, dan lebih damai. Mereka bicara tentang Raka, tentang pekerjaan, tentang Melbourne yang sejuk. Lalu tiba-tiba, Rayhan berkata pelan, kalau waktu bisa diputar, aku ingin tidak pernah naik ke kamar itu. Aku ingin pulang malam itu dan peluk kamu, bukan orang lain. Livi tersenyum, matanya hangat tapi tak bergetar. Kalau waktu bisa diputar, aku ingin mencintai diriku lebih dulu, agar aku tahu batas sebelum dicabik oleh pengkhianatan. Mereka terdiam, lalu tertawa. Sebuah tawa ringan bukan karena lucu, tapi karena akhirnya, luka itu bisa ditertawakan tanpa pedih. Beberapa hari kemudian, Rayhan pamit untuk kembali ke Jakarta. Di bandara, Raka memeluknya erat. Jangan lupa kirim videoku yang main drum, ya, Pa. Rayhan tersenyum. Pasti. Dan jangan bolos sekolah kayak papa dulu. Mereka berpelukan lama. Livi berdiri di belakang, menatap keduanya. Saat Rayhan menghampirinya, ia berkata pelan, terima kasih sudah datang. Dan tidak merusak apapun. Rayhan menatapnya dalam. Terima kasih karena masih percaya bahwa aku bisa berubah. Pesawat lepas landas. Rayhan menatap jendela, melihat langit luas membentang. Dulu, langit ini adalah rumahnya. Kini, hanya tempat persinggahan. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kehilangan. Karena kini, ia menemukan dirinya sendiri di bawah langit yang sama meski tak lagi bersama orang yang sama. Ia memejamkan mata, mengingat semuanya. Cinta, dosa, Amira, Livi, Raka, rumah yang kosong, langkah yang salah, luka yang ia timbun, dan akhirnya, pilihan yang ia buat untuk kembali, meski tak pernah benar-benar pulih. Langit itu tidak berubah, tapi Rayhan sudah.